Nah, seperti ini nih hasilnya. Mirip ya dengan Nano VNA tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas lagi tentang Nano VNA, dan kali ini Nano VNA akan kita pasangkan dengan softwarenya RAIK Expert yang bernama ANT Scope 2 and Scope 2. Jadi ini bisa di-download di websitenya RAIK Expert. RAIK Expert. Dan di bagian software Anda bisa temukan ini, download. Dan di sini nih untuk Unscope 2 ya. Ternyata Unscope 2 ini selain digunakan untuk produknya dia sendiri yang berbentuk antena analyzer RAIK Expert dari mulai AA30 hingga AA1500, dia bisa dipakai untuk Nano VNA. Dan seperti apa tampilan dan kinerjanya, mari kita bahas di sini. Kemudian dari sini untuk software sudah terpasang di sini ya. Namun sebelum kita merunning Unscope 2, kita akan coba lihat dulu seperti apa pembacaan dari Nano VNA Saver agar nanti ada perbandingan. Karena untuk kedua program ini tidak bisa di running bareng karena dia terkait dengan satu COM yang sama. Baiklah, dari sini kemudian saya akan running dulu untuk Nano VNA Savernya. Dan Nano VNA Saver sudah running. Kemudian kita hookup ke COM-nya, connect to device. Nah, dia sudah connect dan langsung melakukan sweeping dan pembacaannya seperti ini. Tipikal. Sama juga apa yang terdisplay di layar Nano VNA saya saat ini juga sama. Ini anggaplah sebagai displaynya saja. Kemudian dari sini kita bisa lihat juga data-data komplitnya seperti apa dari sini. Kemudian marker kita letakkan di mana nih? Misalkan kita memposisikan marker, kita pengen tahu SWR di palung yang sebelah ini. Oh, dia ternyata di 135 itu untuk SWR-nya berapa ini SWR-nya? SWR-nya 1,6. Sorry, maaf, 1,6 yang atas. Kita pakai yang hijau nih. 1,04 ya. Kemudian dia kalau di posisi ini berapa ini? Di frekuensi 140.2, itu SWR-nya 1.1 ya. 1.09 ya. Ini antena yang saya scan saat ini adalah antena flower pot untuk 2 meter band dari 135 hingga 175. Oke, jelas ya. Kemudian dari sini saya akan tutup lagi, dan kemudian saya akan screenshot dulu, FN screenshot, kemudian saya simpan, pen, kemudian paste, kemudian save Nano VNA SC tanggal hari ini 13/09/21. Kemudian saya simpan di desktop biar gampang menemukannya. Sudah tersimpan di desktop. Dan seperti apa untuk RAIK Expertnya, dari sini ini akan saya close. Kemudian udah jelas ya, ini untuk pembacaan tadi return loss-nya ini hilang nih. Kemudian kita akan close. Kemudian dari sini saya ke Unscope 2. Sudah terbuka seperti ini softwarenya. Kemudian saya akan ke setting dulu
Dan di setting ada settingnya seperti ini nih. Ini untuk tema theme bisa kita buat like, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita buat dark, jadinya seperti yang tadi. Saya lebih suka yang dark. Ini right expert. Kemudian di sini ada tulisan Enscope 2 version 1.2.2 analyzer not connected. Kita connect dulu. Dan dari sini ada seperti ini, kita connect. Nah, ini connect, kemudian tunggu. Nah, kalau sudah warna seperti ini, single continuous, ini kita bisa melakukan sweep alias kita melakukan analisa antena. Dari sini kemudian untuk startnya tadi kita harus samakan dengan bank 1 tadi ya, 135.000. Jadi kalau modelnya dia seperti ini nih, 175.000. Dah, ini berarti dia akan nanti scan dari 135 hingga 175. Setelah itu kita juga bisa ini disimpan sebagai preset. Nah, ini disimpan sebagai preset di sini. Kemudian kita akan pergi ke setting. Dari setting sini kemudian ini sudah terkonek ya. Kemudian kalau perlu untuk melakukan kalibrasi bisa dilakukan di sini. Kemudian akan saya coba untuk baca ya. Single sweep. Ya, sudah terkonek. Kemudian akan melakukan pembacaan kembali. Dan hasilnya seperti ini. Oh, ini di TDR, kita di SWR. Tuh, SWR-nya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita pakai limit. Kita ulangin lagi agar hasilnya mirip dengan Nano VNA ya. Oke, ini kita clear dulu, semuanya clear. Kita lakukan pembacaan sweeping ulang 135 175 single. Nah, seperti ini nih hasilnya, mirip ya dengan Nano VNA tadi. Coba ini seperti ini, kemudian punyanya Nano VNA seperti ini. Nah, grafiknya mirip ya, mirip di sini. Jadi ini sebagai alternatif ya kalau Anda ingin menggunakan Nano VNA dari PC, laptop, dari komputer dengan menggunakan software, tidak hanya dengan Nano VNA Saver, tetapi ternyata dengan menggunakan Enscope 2 versi 1.2.2 kita bisa untuk melakukan scanning yang lebih mendalam dan lebih gampang tentunya kalau kita menggunakan PC. Datanya juga lebih lebih mendetail. Jadi seperti ini. Coba akan kita sempitkan nih pembacaannya. Ini dari 139 ke 38 lah, kemudian ke 148. Seperti apa pembacaannya dengan agak sempit. Kemudian lakukan sweep lagi. Dan yang terbaca itu sebenarnya yang warna ini nih, yang warna merah nih ya. Ini scan yang pertama, ini scan yang kedua. Tuh, pace-nya seperti apa? Seperti ini pace-nya. Ini bisa digeser nih kalau mengganggu. Nah, dari sini nih, ini menandakan pace. Ini saya kurang memahami ini. Dengan grafik seperti ini, apakah Nano VNA saya benar? Apakah antena follower path saya juga sudah benar? Ini saya bingung nih. Ini sebenarnya bagusnya di mana nih? Return loss-nya seperti apa? Nah, seperti ini nih return loss. Ini kayaknya sih yang paling besar return loss-nya di 143.3 ini apa match-nya ini? Jadi menurut saya lebih enakan Nano VNA ya, di sana
ada analisa segala macam, ada magnitude, ada phase, TDR seperti apa TDR-nya. TDR dia menyimpulkan lucu di sini nih. Kabel length 1/4 lambda, kemudian 0,35 meter, kemudian panjang setengah lambda 0,7. Ini maksudnya gimana ini? Ini agak lucu ini. Tidak seperti nano VNA. Jadi nanti akan saya balik lagi ke nano VNA, nanti akan saya tunjukkan untuk cara membaca panjang kabel ya. Coba kita dari setting tadi, kemudian kabel ya. Kemudian di sini ada velocity vector kabel, kemudian do nothing, subtract, add cable with any frequency, conductor loss. Jadi dia harus disetting dulu. Ini agak rumit, kita lupakan saja. Jadi seperti ini pembacaannya. Kalau kita akan melakukan pembacaan SWR, kemudian kita sempitkan ya. Kita akan sempitkan dari 140 hingga 142. 142. Ini agar pembacaannya tidak rancu, banyak grafik, kita clear semua. Kita baca ulang. Ini dari 144 ya, 45 lah. Ya, 142 ya. 43 aja lah. Kemudian sweep single. Dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk SWR-nya. SWR paling bagus di sini nih. Di berapa itu? 1,06. Di sini aja ini sudah mulai 1,3 nih, 140. Tuh, tapi kalau menurut nano VNA itu di 1 ini 1,4 ya. Oh iya bener, sama ya. Sama, jadi sama bacaannya. Ternyata SWR-nya agak tinggi di sini. Namun ini juga banyak faktor ya, karena kabel saya kondisinya saat ini ruwet. Itu maksudnya ruwet itu tidak beraturan, tidak tertata dengan baik. Itu ada gulungan, ada panjang sekali gulungannya, sekitar 10 meter itu gulungannya. Jadi ya panjangnya juga saya nggak tahu, mungkin sekitar 30 meter. Nanti akan coba nano VNA saver menebaknya berapa meter. Kalau di sini ternyata nebaknya nggak ini ya, nggak akurat. Tuh. Kemudian kita coba persempit lagi dari 140 ke 142, 41 lah, 1 MHz. Kemudian ini clear aja, kemudian langsung single sweep, dan hasilnya seperti ini. Di 140-an tadi, 2 itu SWR-nya 1,3. Masih tetap ya, sama 1,3 nih. Return loss Z itu adalah impedansi dengan menyertakan bilangan kompleks yang memusingkan. Yang penting adalah impedansi ini Z 45 ohm. Oh, jadi di sini 45 ohm. Z ini adalah untuk impedansi. Semakin dia mendekati 1,0, tentunya impedansi ini akan mendekati 50 ohm karena sistem yang kita pakai 50 ohm. Gitu. Kemudian ada tulisannya seperti ini. Baru tahu saya. Jadi bisa dikonfigurasi ini ya ternyata. Namun yang nggak menjadi pertanyaan adalah di kalibrasi ini nih. Ketika saya melakukan kalibrasi selalu error artian not responding ya. Begitu saya lakukan start, kemudian lakukan sesuai dengan ini, ternyata tidak bisa sesuai dengan harapan, langsung close atau gimana gitu. Ini saya lagi mencari tahu di mana masalahnya. Saya sebelumnya masih inget lupa ya. Dulu saya pernah ngerunning software ini, dan seingat saya untuk kalibrasinya ini berhasil, tapi ini kenapa mencoba di instalan baru untuk PC-nya ini sekarang tidak berhasil. Jadi seperti ini nih pemirsa, cukup jelas ya. Jika Anda ingin mencoba, Anda pergi saja ke rigexpert.com dan unduh softwarenya ini ya. Tinggal unduh kecil ini.
Di sini ditawarkan juga opsinya apa aja, Nscope 2. Ini bisa digunakan sebagai Windows, sebagai macOS, dan juga Ubuntu. Program ini open source, bisa Anda klik di GitHub, klik expert Nscope 2. Coba kita lihat di sana. Di sana apa? Yang 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu berarti si Nano VNA ini lebih duluan dong bikin softwarenya daripada si Nano VNA Saver. Jadi mungkin untuk Nano VNA Saver itu adalah knockdownnya atau alias modifikasinya dari program ini sepertinya. Tuh, karena namanya program open source ini, kalau Anda bisa mengoprek di sini sudah ada segala yang Anda butuhkan. Ini adalah file untuk memprogram ya, merubah program nih, karena namanya juga open source seperti ini. Kemudian ini kodenya seperti ini. Apps ini harusnya berisikan tentang yang sudah executable. Oh bukan, ini DLL. Yang file executable itu ada yang di ini ya, rightexpert.com ini, bukan di GitHub ini. GitHub ini source code-nya. Kemudian dari sini sudah jelas, sudah saya tunjukkan seperti apa preview dan secara singkat cara penggunaannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya yang tadi saya bilang, di sistem saya ketika akan melakukan kalibrasi ternyata unresponded alias not responding. Oke, jadi kemudian akan saya close. Untuk pembahasan kali ini saya cukupi di sini dulu, tetapi sebelum itu saya kan tadi sudah bilang akan menunjukkan cara menggunakan TDR pada Nano VNA Saver ya. Dan kemudian kita sudah di Nano VNA, kemudian kita connect. Dan seperti ini. Tadi untuk ring frekuensi yang terakhir ternyata yang dipakai oleh si rightexpert tadi tetap bisa dibaca dari sini ya. Tadi saya melakukan pembacaan dari 139 hingga 142. Kemudian dari sini kita akan pergi ke sini nih, dari TDR nih, time domain reflectometer. Kemudian show data seperti ini. Kemudian kita akan melakukan TDR. Kemudian kita di sini setting ininya ya, insulation, pump, helicar, air spacer. Ini adalah, ini menunjukkan kabel kita terbuat dari bahan apa ini. Tetapi di sini yang lancunya adalah hasilnya. Kenapa? Di sini ada 4 km. Tuh, tadinya normal ini tadi sekitar 38 kalau nggak salah. Sesuai dengan panjang visinya mungkin sekitar 38 meter. Coba kita lakukan pembacaan ulang ya. Coba untuk Nano VNA-nya saya matikan. Saya hidupkan lagi. Kemudian saya akan recall ke VHF recall 135.175. Kemudian saya akan melakukan pembacaan kembali 135, kemudian 175, kemudian disconnect, connect lagi, dan dia melakukan sweep. Datanya ternyata kembali lagi error. Di sini dia tertunjukkan tidak error. Ini nih yang benarnya. Saya salah nih tadi nih. Ini harus di ping yang ini nih. Berarti kabel saya sekitar 28 meter ya. Atau 41 meter.
40, 28. Saya lebih percaya 28 meter ini nggak butuh antena. Tuh, jadi demikian cara menggunakan TDR secara sederhana ya. Tuh, ya terima kasih sudah menyaksikan. Untuk video kita kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha undur diri. Sampai jumpa di kesempatan